Ayo bang, ke lokasi acara. Cek. Sekali lagi kepada para tetamu, para undangan pemakaman karet pipa, kami harapkan untuk segera merapat mendatangi tenda tempat acara, karena kami persilakan untuk segera menempati tempat. Ucapkan kepada para tokoh masyarakat Betawi, Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982, anggota DPR. Sampai tadi kan ada sedikit laporan dari Bapak Gubernur kita. Gimana menanggapinya? Iya, hari ini adalah hari bersejarah, di mana tanggal 11 Januari ini tepat tahun ke-85 wafatnya tokoh utama kaum Betawi, yaitu Muhammad Tamrin. Nah, kita semua hadir di sini, apakah itu Bamus Betawi 82, Bamus Betawi, dan seluruh kekuatan orang Betawi kumpul menghadiri haul ini. Alhamdulillah juga Pak Gubernur datang, dampingi Bang Pojibo sebagai Ketua Dewan Adat. Segala penampilan beliau itu kita akan laksanakan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang Betawi akan punya majelis adat di Jakarta. Oke. Tadi kan mau disampaikan sama Pak Gubernur terkait masalah museum dan pemindahan patung itu bagaimana? Ya, luar biasa. Memang ini menjadi konsentrasi kita kaum Betawi agar patung Bang Rusli Tamrin ini ada di pusat kota, gampang dilihat orang, dan di jalan yang memang namanya ada. Itu Jalan Tamrin. Nah, museumnya juga kita lihat di Kenari, jalannya masih sepi, kiri kanannya masih agak tidak teratur. Nah, niat gubernur itu kita harus apresiasi dengan baik. Karena niat baik gubernur, apakah pemindahan patungnya maupun renovasi museum Tamrin tahun ini menjadi kenyataan. Terus kalau kedepannya tadi kan Pak Gubernur menyampaikan majelis Bamus Betawi harus bertahan. Ya, kita memang bersatu. Ya, kita tetap bersatu. Dari persatuan kaum ini bisa menghasilkan sebuah yang sangat baik untuk masyarakat. Ya.
Selamat datang Bang Aden, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Kita niatkan yang pertama buat para pejuang Betawi, Topi, dan juga para pemimpin di DKI Jakarta. Mudah-mudahan wasilah Al-Fatihah ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baiti wa khususan ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruh Sayyiduddin bin Abdus Salam wa ila ruh Syekh Junaid Al-Batawi wa ila ruh Syekh Mujtaba Al-Batawi Khalid Gendang dia wa ila ruh Guru Ramli wa ila ruh Guru Tabrani wa ila ruh Muhammad Husni Tamrin wa usulihim wa furuhim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah. Sayyul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DKI Jakarta Al-Mukarram Ki Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Dan Nabiyil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada tahiyah Bapak Ibunya, Bapak Encang Cing, Mpok Abang, yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di hadapan makam pahlawan nasional yang asal Betawi. 85 tahun beliau telah berpulang ke rahmatullah. Semoga apa yang beliau cita-citakan, beliau dambakan agar putra-putri Betawi tetap maju, bisa melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap tidak pernah lupa terhadap jasa-jasa para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah berjuang, berjibaku untuk agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu mari bersama-sama kita tahlil dan doa. Kita khususkan kepada almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin, juga kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, khususnya putra Betawi, juga kepada orang tua kita yang telah berpulang alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil karam sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nakhussu li ruhi Haji Muhammad Husni Tamrin bin نوصل هذا المقام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما حملنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر ما قلت أنا والنبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
Allahumma salli alaihi wa sallim. Besok pakai baju baru loreng makin keren, cobain aja dah. Nih kayak ini keren banget kan? Besok dia pakai baju loreng nih, udah kayak tentara beneran. Gitu. Ya Allah biha ya Allah biha صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله حبيبك سيدنا محمد وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما في نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا لاستاذنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Haji Muhammad Husin Tamrin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا له برة من حفار النيران. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. وبيرك لقوان تجم وأنت لم تزل إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من الله عليه وسلم. اخرجنا واقنبنا warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya ilahana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi ya ilahana tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad bihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ayo. Sini dapat gambar nih, sini nih. Ayo. Ini bang, belakang itu bang. Bang, sini ikut ini bang, di belakang ini bang. Jauh agak jauh. Ayo, sambil mundur bang, sambil mundur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Gubernur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ayo, akan mundur lagi. Terus. Yuk dia langsung ke sana aja yuk sambil jalan yuk biar cepet Bang, bareng sini Bang. Bang Haji Riano B. Ahmad, Bang Haji Rusdi Saleh, Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Pramono Anung Wibowo atau Fauzi Bowo.
Hadirin para itu pembacaan riwayat singkat atau manakib Muhammad Husni Tamrin yang akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal dari Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Hadirin berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan cerita tentang seorang tokoh ternama putra dari Betawi yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk rakyat, keadilan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di Batavia pada 16 Februari 1894. Ia berasal dari keluarga terpandang dengan ayahnya yang menjabat sebagai wedana. Sejak kecil, beliau memperoleh pendidikan bahasa Belanda. Hal yang patut kita teladani adalah meskipun berpendidikan kolonial dan bergaul luas dengan kalangan elit, beliau tidak pernah tercerabut dari akar budaya Betawi dan nilai-nilai Islam yang membentuk kepribadiannya. Inilah yang menjadikan Muhammad Husni Tamrin berbeda daripada tokoh lainnya. Ia bukan hanya sekedar tokoh politik, tetapi juga simbol perlawanan intelektual kaum Betawi pada masa penjajahan. Hadirin yang berbahagia, perjuangan Muhammad Husni Tamrin dimulai dari jalur politik. Pada tahun 1919, beliau terpilih sebagai anggota Dewan Kota Batavia. Melalui jabatan ini, Muhammad Tamrin dengan berani mengkritik kebijakan kolonial yang merugikan rakyat pribumi, khususnya masyarakat Betawi yang hidup di tanah kelahirannya sendiri. Selanjutnya, beliau menjadi anggota Volksraad, lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda. Disinilah suara Muhammad Tamrin semakin menggema. Ia tidak segan menentang ketidakadilan, seperti perlakuan tidak manusiawi terhadap buruh, kemiskinan rakyat kota, serta buruknya akses air bersih dan kesehatan bagi pribumi. Muhammad Husni Tamrin dikenal memilih jalur kooperatif, yakni bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Namun kerjasama ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi perjuangan. Dengan berada di dalam sistem, beliau mampu menyuarakan kepentingan rakyat Betawi khususnya. Beliau secara konsisten mengusulkan penggunaan istilah kata Indonesia dalam forum resmi sebagai bentuk perlawanan terhadap identitas kolonial Hindia Belanda. Selain berjuang di parlemen, Muhammad Husni Tamrin juga berkontribusi besar dalam membangun kesadaran sosial masyarakat Betawi. Pada tahun 1923, beliau mendirikan organisasi kaum Betawi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemajuan bidang perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Organisasi ini menjadi tonggak penting kebangkitan masyarakat Betawi agar tidak tertinggal di tanahnya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1927, Muhammad Husni Tamrin menjadi penggagas berdirinya Kaum Muda Betawi, sebuah organisasi secara khusus menghimpun pemuda-pemuda Betawi. Organisasi ini diketuai oleh Muhammad Tabroni dan menjadi wadah pembinaan kesadaran nasional di kalangan generasi muda Betawi. Peran pemuda Betawi melalui organisasi ini sangatlah besar, karena kemudian ikut serta dalam peristiwa sejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Betawi tidak hanya berjuang untuk daerahnya, tetapi juga untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, puncak perjuangan politik Muhammad Husni Tamrin ditandai dengan keterlibatannya dalam pembentukan Gabungan Politik Indonesia yang disingkat GAPI
pada tahun 1939. GAPI bertujuan menyatukan berbagai kekuatan politik nasional untuk menuntut pemerintahnya sendiri bagi bangsa Indonesia. Di sini Muhammad Husni Tamrin tampil sebagai tokoh pemersatu yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongannya sendiri. Keberanian, kejujuran, dan konsistensi Muhammad Husni Tamrin membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam. Pada bulan Januari 1941, beliau ditangkap dan dikenai tahanan rumah dengan tuduhan membantu Jepang. Dalam kondisi sakit dan tekanan berat, beliau wafat pada 11 Januari 1941. Jenazah beliau dimakamkan tepat di depan kita, saudara-saudara. Ribuan rakyat mengiringi ke pemakaman dari Sawah Besar menuju TPU Karet Bifak. Sebuah penghormatan besar yang menunjukkan betapa dalamnya cinta rakyat, khususnya masyarakat Betawi, kepada sosok Muhammad Husni Tamrin. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan perjuangan beliau, pada tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional Indonesia kepada Muhammad Husni Tamrin. Hadirin yang berbahagia, salah satu kutipan pidato beliau yang sangat mencerminkan semangat perjuangan adalah, setiap pemerintah harus mendekati kaum rakyatnya. Pemerintah yang tidak mempedulikan kemauan rakyat tidak akan mampu mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat. Kutipan ini mengajarkan bahwa kekuasaan sejati harusnya berpihak kepada rakyat, bukan menindasnya. Dari sosok Muhammad Husni Tamrin, kita belajar bahwa menjadi orang Betawi berarti memiliki keberanian, kecerdasan, dan kepedulian sosial. Beliau telah membuktikan bahwa masyarakat Betawi mampu melahirkan pimpinan-pimpinan besar yang berpengaruh di tingkat nasional ataupun mengharumkan nama daerahnya di mata bangsa dan dunia. Semoga semangat perjuangan Muhammad Husni Tamrin senantiasa hidup dalam diri kita semua, terutama generasi muda Betawi, agar terus menjaga identitas, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Adinda Muhammad Iqbal dari Universitas Negeri Jakarta, perwakilan dari keluarga mahasiswa Betawi. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi. Kepada yang terhormat Dr. Ing Haji Fauzi Bowo, dipersilakan. Jarak nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita selalu menghargai para pahlawan kita. Kaum Betawi sebagai bagian dari bangsa yang besar ini sangat menghargai para pahlawannya. Pada tanggal 11 bulan Januari tahun 1941, putra utama Betawi, pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin berpulang ke rahmatullah. Hari ini Majelis Kaum Betawi menyelenggarakan haul almarhum Muhammad Husni Tamrin yang ke-85. Pak Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, nah, Pak Gub mengatakan kita masih Ibu Kota Jakarta. Mantap, belum pindah. Para pejabat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, para tokoh masyarakat Betawi yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, keluarga almarhum Muhammad Husni Tamrin
yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara ini. Kami mengundang masyarakat Jakarta, saudara-saudara saya kaum Betawi khususnya, untuk mengenang dan mendoakan pahlawan nasional kita, putra kebanggaan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Nama besar Muhammad Husni Tamrin tidak cukup diabadikan dan diperingati dalam bentuk seremonial semata-mata. Kami bangga nama Muhammad Husni Tamrin terpampang menghiasi boulevard utama ibu kota Jakarta. Terima kasih Kota Jakarta. Dan sebentar lagi Pak Gub akan membangun monumen patung Muhammad Husni Tamrin yang lebih megah lagi. Terima kasih Pak Gubernur. Kami mengajak, mari kita gali kembali dan kita pahami nilai-nilai perjuangan Muhammad Husni Tamrin yang diantaranya seperti nilai-nilai persatuan, kolaborasi berbagai pihak, seluruh komponen yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ada yang di pihak pemerintah Belanda, ada yang non-kooperatif. Ini semuanya dipersatukan untuk mencapai sasaran perjuangan yang diinginkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah nilai kepekaan sosial, empati yang sangat tinggi, dengan selalu menempatkan kepentingan rakyat, warga miskin, prasejahtera, yang pada saat itu umumnya adalah kaum Betawi, yang mendambakan fasilitas kota, perhatian dari pemerintah, tetap sebagai prioritas utama perjuangannya. Nilai-nilai perjuangan tersebut pada saat ini masih sangat relevan dan sangat diperlukan. Empati, keberpihakan pada rakyat kecil, jangan sekedar berhenti pada lip service semata. Dan seringkali diucapkan pada saat dukungan rakyat kecil dibutuhkan. Jakarta masih cukup banyak warga masyarakat yang prasejahtera, kurang lebih 5% Pak Gubernur, yang perlu banyak perhatian dan dukungan kalau kita benar-benar serius dan ingin kesejahteraan tercipta untuk semua. Mari kita jadikan nilai-nilai tersebut sebagai sumber inspirasi dan sekaligus semangat juang bagi generasi penerus kaum Betawi, khususnya untuk membangun kampung kita, tanah kelahiran kita Betawi, kota Jakarta, agar sukses menjadi kota global yang kompetitif, yang berdaya tahan tinggi, dan insya Allah dihuni oleh warga kotanya yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Saya sampaikan secara khusus kepada Bang Anung, Pak Gubernur, atas kehadirannya bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendedikasikan bantuan dan dukungannya bagi pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin dalam rangka peringatan haulnya yang ke-85 hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan lindungannya kepada kita, kepada pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin, khususnya pada kota Jakarta, seluruh warganya. Amin ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Pramono Anung atau Bang Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pergi berziarah dengan hati yang hangat, langkah tertuju penuh keikhlasan. Pusara ini menjadi pengingat jasa para pendahulu dalam perjuangan. Yang sungguh saya hormati Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Bapak Dr. Fauzi Bowo, para tokoh Betawi yang hadir, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, Pak Sekda dan juga jajaran, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah segala puji syukur pada hari ini
saya bersama jajaran Balai Kota bisa hadir dalam rangka haul MH Tamrin yang ke-85. Saya ketika mahasiswa, saya termasuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan MH Tamrin. Tadi yang disampaikan oleh mahasiswa Bang Poke, di luar kepala saya hafal. MH Tamrin ini lahir bulan Februari tanggal 26 1894 dan beliau wafat 11 Januari tahun 41. Banyak orang yang tidak tahu bahwa perjalanan sejarah ketika sebelum kemerdekaan, ketika Bung Karno dibuang kemana saja, salah satu sahabat utama Bung Karno yang selalu berkomunikasi adalah MH Tamrin. Dan itu bisa dibaca dalam jejak surat-surat Bung Karno ketika dalam perjuangan pada waktu itu. MH Tamrin termasuk yang diberikan pahlawan nasional yang paling cepat, yaitu pada tahun 1960, tepatnya bulan Juli. Itu menunjukkan bahwa hubungan yang baik dan rasa hormat Bung Karno kepada sahabatnya ini. Seperti kita ketahui bersama, MH Tamrin ini sebenarnya lahir dari keluarga yang cukup berada di sawah besar. Ibunya Betawi asli, bapaknya ada campurannya lah begitu. Tetapi cara mendidik anaknya itu betul-betul luar biasa. Dan pilihan ketika masih muda membuat organisasi pemuda Betawi pada waktu itu, ya dengan nama yang saat itu, kemudian mempersiapkan diri menjadi bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Peran MH Tamrin sebenarnya adalah salah satu peran sentral. Karena pada waktu itu tidak banyak para pemuda yang bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Betawi. Dan sebenarnya MH Tamrin bukan hanya milik masyarakat Betawi, enggak. Lebih besar dari itu. Karena inspirasi MH Tamrin membuat pemuda Betawi yang dalam Sumpah Pemuda kemudian diikuti oleh yang lain-lainnya, karena pada waktu itu sudah bersama-sama dengan Bung Karno dan para pemuda yang mengikrarkan diri untuk membangun bangsanya. Sehingga dengan demikian, kalau hari ini kita memperingati haul MH Tamrin yang ke-85, saya sebagai Gubernur Jakarta, Bang Poke, harapannya cuma satu. Semoga Majelis Kaum Betawi ini segera bersatu. Jangan ada lagi ini itu. Udahlah, saya udah sampaikan ke Bang Poke, Bang, apa yang harus saya kerjakan pasti saya kerjakan. Dalam kesempatan ini secara terbuka saya ingin juga mengatakan salah satu keunggulan masyarakat Betawi adalah egaliter. Karena nggak punya raja, nggak punya sultan, semuanya jadi raja, semuanya jadi sultan. Tetapi inilah kekuatan, dan ini harus dipersatukan. Sebab kalau ini bisa dipersatukan, menurut saya ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah kekhususan Jakarta, salah satu pasal dengan terang benderang menyebutkan bahwa budaya yang utama Jakarta saat ini adalah budaya Betawi. Tanpa Bapak Ibu Saudara sadari, sekarang semua kegiatan Balai Kota nggak ada yang nggak Betawi. Bahkan saya sengaja kalau melatih pejabat hari Rabu, kenapa? Karena semuanya naik transportasi umum, pakai ujung serong, pakai budaya encim, budaya Betawi, dan semua masyarakat sudah tahu. Makanya dalam kesempatan ini saya sungguh berharap mudah-mudahan di era saya Majelis Kaum Adat Betawi ini atau Majelis Kaum Betawi ini bisa betul-betul bersatu. Dan kalau bersatu luar biasa. Bahkan dalam berbagai kegiatan saya selalu menyampaikan, saya sebagai orang yang memang dilahirkan di Kediri dan sekarang menjadi Gubernur Jakarta, saya betul-betul berkeinginan masyarakat Betawi itu menjadi begitu kuat. Dan mulai tahun ini
semua batas kota, ornamen, gedung, wajah kebetawiannya harus ada. Bahkan ketika kami nanti membangun beberapa taman, beberapa RPTRA dan sebagainya, saya selalu meminta kepada arsitektur, desainer untuk wajahnya Betawi itu semakin diperlihatkan. Termasuk nanti batas kecamatan, batas kota dan sebagainya. Karena dengan demikian selain hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memberikan apresiasi kepada apa yang telah dilakukan, ditinggalkan oleh MH Tamrin, tetapi sebenarnya banyak masyarakat Betawi ini memberikan andil yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Tadi Bang Foke menyampaikan, sebenarnya saya sudah pengen buru-buru memindahkan patung MH Tamrin yang menurut saya tidak fair, kecil dan menyempil. Padahal tokoh ini kan tokoh besar. Jadi dua yang harus nanti kita akan lakukan perbaikan, Bang Foke. Yang pertama, patungnya akan kita pindahkan betul-betul di jalan MH Tamrin. Begitu kita masuk Tamrin itu, kalau kemarin diperhatikan ada halte yang sudah saya bongkar. Sebenarnya untuk tujuannya, begitu melewati Sudirman Tamrin, disitulah patung MH Tamrin berada. Yang kedua, nanti museumnya juga harus kita perbaiki, kita sempurnakan. Nanti akan menjadi, saya minta kepada dinas terkait untuk memperbaiki termasuk jalannya. Menurut saya jalannya udah nggak pantas menjadi jalan museum MH Tamrin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sebagai gubernur berkali-kali ditanya, apa sih yang mau saya kerjakan? Saya selalu mengatakan sederhana, saya akan melanjutkan hal-hal baik dari gubernur sebelumnya. Minggu depan ini monorail yang sudah dibangun dari tahun 2004 kita bongkar. Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorail itu kita bersihkan, jalannya kita rapikan. Dan tentunya saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini, 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya. Biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya 100. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil banget lah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya pada tanggal 25 Januari ini saya juga akan melakukan groundbreaking untuk menghubungkan Ancol dengan JIS. Apapun JIS ini adalah peninggalannya Mas Anies. Kalau jalannya tidak diperbaiki, KRL-nya tidak dijalankan, sampai kapanpun JIS itu akan menjadi problem. Maka untuk itu nanti semuanya akan kita atur, parkirnya di Ancol. Kalau mau nonton ke JIS, apakah itu konser, Persija lagi main dan sebagainya, hanya cukup jalan kaki 350 meter. Kalau nggak mau jalan kaki, ada juga shuttle bus, ada juga motor buggy car. Maka dengan demikian persoalan parkir yang selama ini menjadi masalah di JIS bisa parkir di Ancol. Dan saya sudah meminta di Ancol harus ada museum Persija supaya orang jualan merchandise-nya di sana. Itulah akan membuat hidup baik Ancol maupun JIS dan juga Danau Cincin yang ada di sana. Hal yang berkaitan dengan Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sekarang Sumber Waras sudah kita ratakan. Kita lagi mengajukan PSN, Proyek Strategis Nasional, dan alhamdulillah surat dari Menteri Kesehatan, Menko Perekonomian sudah memberikan persetujuan. Mudah-mudahan finalnya nanti di Bapak Presiden selesai, segera kita bangun Rumah Sakit Sumber Waras yang berhenti hampir 12 tahun. Dan termasuk planetarium kemarin alhamdulillah sudah kita operasionalkan. Kalau dengan Bang Foke, saya itu selalu tanya, Bang, apa yang harus saya selesaikan apa? Beliau pasti banyak yang tidak tahu. Saya sama Bang Foke ini hubungannya pribadi dan lama.
Termasuk ketika Bang Foke maju yang pertama pun jadi wakil gubernur, nggak ada Bang di sini. Saya terlibat sebenarnya. Termasuk ketika menjadi gubernur dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, selalu yang menjadi impian saya dari Bang Foke ini adalah menyelesaikan yang tadi saya sebutkan tadi. Majelis Kaum Betawi. Please, dalam kesempatan ini di hadapan MH Tamrin, rukunlah. Jadi satulah. Kuatkanlah siapapun yang nanti ditunjuk, monggo, saya nggak mau ikut campur. Saya bahkan sampai mengatakan kepada Bang Foke, Bang, mumpung abang ini ditokohkan dengan semuanya. Hampir semua tokoh Betawi saya udah kunjungi satu persatu. Termasuk kemarin udah mudah-mudahan hampir selesai. Tetapi masih ada, ya kita tunggu sebentar, tapi saya sungguh berharap supaya ini. Sebab kalau ini selesai, Betawi ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan di balai kota tanpa disadari sekarang begitu banyak para pejabat yang benar-benar Betawi. Dan posisi strategis pun kami lakukan. Hanya sayangnya kalau ini belum selesai, Bang Foke pasti tetap jadi ganjelan. Nanti mungkin minggu depan saya akan duduk kembali dengan Bang Foke untuk merumuskan ini. Allahu Akbar. Dan kalau ini selesai, saya yakin Bang Riano, Pak Nahrawi, pasti senyumnya juga akan lebih lebar. Pastilah. Dan seperti yang saya katakan, saya menjadi gubernur buat semuanya. Terutama juga yang nggak milih saya, juga nggak apa-apa. Dan sudah saya buktikan, di balai kota pun saya lantik beberapa pejabat yang terbuka nggak milih saya, nggak apa-apa. Karena saya pengen benar membangun Jakarta dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan bersama-sama. Sekarang ini hampir kegiatan di Jakarta kan adem ayem, termasuk tahun baru kemarin. Alhamdulillah donasi yang kita kumpulkan dari masyarakat terkumpul 3,6 miliar rupiah. Betul-betul dari masyarakat. Saya kalau lihat wajah Prof. Silvi ini, itulah yang menginspirasi saya untuk menunjuk Ibu Iin menjadi wali kota Jakarta Barat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya bersyukur pada hari ini hadir bersama dengan saudara-saudara sekalian dalam rangka HAUL ke-85 MH Tamrin. Dan ini menunjukkan kecintaan kita semua kepada MH Tamrin yang peninggalannya sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat Betawi, lebih besar dari itu, untuk bangsa dan negara ini. Maka untuk itu saya ingin mengakhiri dengan pantun yang saya persiapkan secara khusus. Doa dipanjatkan di pusara pahlawan, hati bersaksi atas jasa dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh perjuangan dan menguatkan kita melanjutkan amanah pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palem. Daun pecah piring di atas meja. Bang Anung dan Bang Pokut orangnya kalem. Mirip Bang Tamrin di waktu muda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya makam yang ada batu besar di atasnya. Dari sekian ribu makam ini, inilah yang diceritakan Bang Anung tadi. Korelasi antara kooperatif dengan kooperatif. Bung Karno lah yang meletakkan dan meminta batu ini di atas pusara. Kata Bung Karno dalam salah satu komentarnya, ini orang Betawi yang keras kepala. Dan dibuktikan dengan menaruh batu sebagai gambaran komitmen kebangsaan yang keras kepala. Maka berbanggalah kita jadi orang Betawi punya tokoh yang sangat menginspirasi, yang bisa berbahasa Hollandspreken, bisa berbahasa Inggris. Akhirnya marilah sebagai rasa takzim dan mahabbah kita kepada pahlawan nasional kita, tokoh utama Betawi, marilah sama-sama kita iringi dengan sama-sama memberikan kehormatan dan penghormatan yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta didampingi Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi,
tokoh masyarakat Betawi, dan para pejabat DKI Jakarta. Kepada Bang Anung, Bang Poke, dan para tokoh masyarakat Betawi, kami persilakan untuk panitia. Sama dengan para tokoh masyarakat Betawi, kami persilakan untuk mendampingi tabur bunga. Gubernur DKI Jakarta didampingi Ketua Dewan Adat, Majelis Kaum Betawi, dan tokoh masyarakat Betawi beserta keluarga almarhum Haji Muhammad Husni Tamrin. Kami persilakan juga kepada tokoh masyarakat Betawi untuk melakukan tabur bunga. Bang Haji Nahrawi Ramli, perwakilan dari keluarga Muhammad Husni Tamrin, Sekda DKI Jakarta, Urus, Pak Wali Kota Jakarta Pusat, didampingi oleh mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Ibu Silviana. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk mengatur formatnya. Pak Gubernur, Pak Fauzi, dan tokoh masyarakat Betawi, Sekda DKI Jakarta, Pak Wali Kota Jakarta Pusat, dan para tamu undangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya berterima kasih hari ini diundang oleh Majelis Kaum Betawi untuk hadir di acara HUL ke-85 Husni Tamrin. Saya adalah orang yang membaca ketika mahasiswa tentang peran dan juga kontribusi Emat Tamrin bagi bangsa dan negara, dan hubungan Emat Tamrin dengan Bung Karno. Ketika Bung Karno dalam pembuangan, salah satu sahabat yang secara rutin berkomunikasi adalah Emat Tamrin. Dan karena pada waktu itu Emat Tamrin adalah tokoh yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, maka berbagi peranlah dengan Bung Karno. Salah satu lobi-lobi pada dunia internasional, terutama kepada para penjajah pada waktu itu, dilakukan oleh Emat Tamrin. Sehingga dengan demikian, tadi saya juga mengatakan bahwa Emat Tamrin ini bukan hanya milik masyarakat Betawi atau kaum Betawi. Emat Tamrin ini adalah milik bangsa Indonesia. Apalagi sejak bulan Juli tahun 1960, Emat Tamrin termasuk adalah tokoh yang awal yang diberikan pahlawan nasional oleh Bung Karno. Karena hubungan mereka memang sangat dekat. Walaupun Emat Tamrin meninggal tanggal 11 Januari tahun 1941, tetapi
persiapan sebelum kemerdekaan dan juga Sumpah Pemuda, interaksi antara tokoh-tokoh bangsa di rumah sakit yang dimiliki dikelola oleh pemerintah Jakarta. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal yang berkaitan dengan Transjakarta, kan belum ada pembahasan secara khusus mengenai naik atau tidak naik. Jadi sekarang ini yang ingin saya selesaikan adalah yang tadi saya sampaikan. Apa yang menjadi peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya yang belum selesai, saya ingin menyelesaikan itu. Sedangkan untuk tarif transportasi, terutama adalah TJ Transjakarta, pada saatnya saya akan umumkan sendiri. Pak, terkait Superflu, Pak, apakah di Jakarta sudah ada kasusnya, kemudian pencegahannya agar Superflu tidak masuk ke Jakarta bagaimana, Pak? Jadi untuk Superflu sampai hari ini di Jakarta belum ada kasusnya. Dan untuk itu saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani untuk melakukan preventif, persiapan. Bagi masyarakat yang ingin divaksin, memang vaksinnya masih vaksin berbayar. Karena memang belum menjadi program dari pemerintah pusat. Tetapi itu bisa menjadi preventif. Dan di Jakarta bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi untuk Superflu sampai hari ini Jakarta belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ditemukan. Rusak di kamar hari ini ya. Pak, itu berkaitan dengan ini kan ada beberapa usaha UMKM di sekitaran Jalan Sudirman. Salah satunya itu di seberang halte Tosari itu udah mendapat teguran padahal mereka sudah ada izin untuk membuka usaha di sana. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Jadi usaha yang diberikan, kebetulan saya mengikuti, adalah usaha tempatnya, bukan kemudian menggunakan trotoar untuk bisa dimanfaatkan. Itu izinnya berbeda. Kalau untuk trotoar sekali lagi pasti saya tidak izinkan karena itu adalah fasilitas publik. Jadi kalau lokasinya memang sudah mendapatkan izin, tetapi kalau trotoarnya sekali lagi saya pasti tidak izinkan. Terakhir ya. Ada aksi yang mengamankan kelamin di Taman Literasi Asia dan itu viral di media sosial. Ya kalau itu dilakukan tertangkap dihukum seberat-beratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Udah. Siap. Waduh, kapan? Mampir dong.